Halo para rebahaner, bagaimana kabarnya? Sehat? Kembali lagi dengan saya Ahmad John, still in the house. Kali ini saya akan merangkum film garapan sutradara James Wan yang berjudul Conjuring 2 yang dirilis pada tahun 2020. Jadi langsung saja longgarkan celana dalam, simetriskan posisi rebahan dan Mile. Jangan lupa subscribe channel ini agar lebih berkembang lagi dan saya lebih tambah semangat lagi membuat videonya. Film dibuka di mana Ed dan Lauren mengusut kasus pembunuhan paling menyeramkan, sehingga mereka turun tangan untuk mengetahui apa yang sebenarnya di sebuah rumah kawasan Amityville. Lauren menemukan satu fakta bahwa pembunuhan yang menimpa seluruh keluarga Lodge dilakukan salah satu anggota keluarga mereka yang bernama Ronald, yang dirasuki oleh roh jahat dan membunuh semua keluarganya. Salah satu anak ingin memberitahukan kepada Lauren siapa dalang semua ini. Tak disangka-sangka 4 orang anak menunjuk melihat ke arah yang ditutupi. Tiba-tiba, ternyata iblis itu lagi yang keluar. Setelah berhasil menyelesaikan kasus Amityville, cerita berganti kepada keluarga Hodgson yang tinggal di sebuah rumah subsidi di daerah pinggiran kota London. Di rumah itu tinggal seorang single parents bernama Peggy Hodgson dan keempat anaknya, yaitu Margaret, Janet, Billy, dan Johnny. Peggy mengalami masalah, dia tidak bisa menyewa bayar rumah. Hal itu membuatnya kebingungan, tanggungan anak-anaknya. Hal itu menjadi beban di pikirannya. Janet iseng bermain sebuah papan pemanggil roh yang dibuatnya sendiri, menanyakan satu hal mengenai ayahnya pada roh yang terpanggil, tapi tak membuahkan hasil. Namun, Janet malah seperti membuka portal antara dunia roh dan manusia. Saat tidur, tiba-tiba saja Janet pindah dari tempat tidur ke lantai ruang tamu. Padahal Janet tidak memiliki pintu kemana saja. Jurik manakah yang melakukan hal tersebut? Dari dalam, Margaret mendengar suara gedoran pintu. Saat dibuka, tidak ada siapa-siapa di luar. Margaret mengira perbuatan dilakukan oleh Janet, tapi dibantah oleh Janet itu sendiri. Jurik mana lagi ini yang usil? Ed dan Lauren diundang ke sebuah acara TV menceritakan pengalamannya di rumah klien mereka. Tapi Dr. Stephen mengatakan investigation di rumah berhantu itu adalah bohong belaka. Hal itu membuat Warren naik pitam. Cerita berpindah di kediaman Peggy. Janet dan Billy bermain sambil bernyanyi. Ibunya menyuruh tidur, si ibu menyuruh Billy supaya tidak terlalu banyak makan biskuit, agar di tengah malam tidak merasa kehausan. Di tengah malam, Billy turun ke bawah untuk mengambil air minum. Di luar, Billy melihat ayunan yang bergerak dengan sendirinya. Di tempat lain, Janet dihantui mimpi buruk tentang sosok kakek tua yang selalu berdiam diri di sofa. Janet dirasuki oleh kakek tua yang menyuruhnya keluar dari rumah itu. Billy. Leave Billy alone. Janet, stop. I'll break her neck. Di sisi lain, Billy mau naik, tiba-tiba mainannya menyala. Entah siapa yang iseng ini. Tanpa diketahui, mainannya menghampirinya lagi. Setelah didekati ke tenda, tiba-tiba ada makhluk yang ingin bermain dengannya. Hal tersebut membuatnya ketakutan. Setelah diperiksa ibunya, ternyata tidak ada apa-apa di dalamnya. Ibunya sendiri mengatakan itu hanya mimpi buruk. Mimpi buruk gundulmu. Suara terdengar di bawah, entah siapa lagi. Ternyata itu hanya Janet yang tertidur di kursi. Singkat cerita, pagi pun tiba. Janet yang sedang melihat TV di sofa, entah kenapa siaran TV tersebut berpindah dengan sendirinya. Roh kosong dengan TV. Roh apaan? Scene berpindah di kediaman Warren karena Ed tidak bisa tidur dan melihat sosok yang tak bisa dilupakan. Ed menggambarkan sosok iblis yang menyeramkan. Kediaman Peggy, Janet mengikat tangannya dengan tali untuk jaga-jaga. Tetap saja dapat berpindah. Tiba-tiba
Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Setelah diperiksa, ternyata tidak ada apa-apa. Janet melihat kursi yang bergoyang sendiri seketika melarikan diri ke kamarnya dan mengunci rapat-rapat dengan bangku. Tapi itu sia-sia. Lu pikir itu manusia anjing? Itu setan. Perlahan demi suara langkah mendekatinya. Teriakannya membuat Margaret bangun dari tempat tidur yang bergoyang seperti di malam Jumat. Ibunya sendiri malah tidak percaya yang dialami putrinya. Setelah lemari bergeser sendiri, mulai dari situ ibunya mulai percaya apa yang dialami putrinya. Scene berpindah di keluarga Warren. Ed dan Lauren melihat biarawati yang membuatnya ketakutan. Tiba-tiba saja musik menyala dengan sendirinya. Lauren terguncang, tangannya bergetar sembari menuliskan coretan-coretan di lembaran kitab miliknya. Ini tekadnya semakin bulat untuk mundur dari pekerjaan pengusir setan demi menyelamatkan suami tercintanya. Seorang penyelidik paranormal bernama Maurice Gross bersama seorang jurnalis mewawancari Janet dan berhasil merekam suara Janet ketika sedang kerasukan arwah Bill Wilkins. Janet? Seketika, suara Janet berubah menjadi suara seorang pria tua. Dari wawancara dengan arwah Bill, terungkap bahwa kakek Bill Wilkins merupakan pemilik rumah sebelum Peggy Hodgson. Kakek tersebut mengalami kebutaan dan meninggal seorang diri di kursi sofa yang ada di sudut ruangan. Ed dan Lauren diminta mewakili gereja Katolik untuk melakukan penyelidikan dan memastikan kasus ini memang benar atau sekedar rekayasa semata. Awalnya Lauren menolak, tetapi karena Ed terus-menerus meyakinkannya bahwa ia pasti selamat. Setibanya di sana, langsung mengajak Ed dan Lauren ke rumahnya dan memperlihatkan bekas kamar Janet yang dindingnya dipenuhi oleh salib. Mencoba membuktikan keaslian rekaman kerasukan Janet. Mereka semua meminta Janet untuk duduk di kursi sofa di tempat Bill. Kakek Bill meminta syarat agar Ed dan semua orang yang hadir di situ memalingkan tubuhnya. Am I talking to the spirit that's oppressing this family? Yes. Janet yang kerasukan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ed, sekaligus merubah jati dirinya menjadi Bill Wilkins. Ed yang tertidur bersama ibunya mendadak terbangun dalam posisi melayang menempel di plafon rumah, disusul dengan terdengarnya dentuman keras yang menaiki tangga sambil bersiul. Tiba-tiba saja Janet ditarik ke dalam kamarnya, satu persatu salep yang menempel di dinding beralih terbalik. Tiba-tiba, suara teriakan Janet membuat ibunya terbangun dan berusaha menolongnya. Untungnya, Ed dan Lauren menolongnya. Malam harinya, Ed membantu Peggy untuk membenarkan pipa di ruangan bawah tanah. Ternyata di belakang muncul penampakan kakek. Tiba-tiba tangan Peggy ditarik kaki Bill. Ternyata ada bekas gigitan di lengannya. Tiba-tiba teriak terdengar mereka. Semua barang-barang berlemparan begitu saja. Di sisi lain menemukan sesuatu di balik ruangan. Ternyata Janet berada di dalam sana. Janet yang kesurupan kakek Bill lagi-lagi memberikan teka-teki yang tidak dipahami oleh Ed dan Lauren. Janet tertangkap kamera sedang berpura-pura kerasukan dengan cara melempar semen dan benda-benda di dapur. Bukti rekaman ini, Ed dan Lauren memutuskan untuk pulang dan berhenti menangani kasus yang dialami Peggy. Dalam perjalanan pulang di atas kereta, Ed dan Lauren merasa keheranan mengapa Janet terang-terangan melakukan kebohongan. Ed tersadar ada yang tidak beres dengan sikap Janet. Teringat akan rekaman suara arwah Bill yang mungkin bisa membantu mereka mengungkapkan kebenaran.
Muncul ide di benak Ed untuk memutar kasetnya secara bersamaan. Faktanya, kakek Bill meminta pertolongan kepada Ed dan Lauren. Seketika, Lauren langsung memperoleh penglihatannya. Lauren bertamu kakek yang sedang duduk di atas kursi sofanya. Bill mengatakan bahwa tujuannya datang ke rumah itu adalah untuk melihat keluarganya. Justru, ia ditangkap oleh sesuatu kekuatan jahat yang menahannya agar tidak pergi. Ia dipaksa menjadi budak untuk meneror dan menghantui keluarga Hodgson. Lauren mendesak Bill agar menjelaskan siapa sesungguhnya iblis yang mengendalikannya. Tiba-tiba, Please, Lauren tersadar bahwa yang melakukan teror pada keluarga Hodgson sesungguhnya adalah iblis biarawati hitam yang mengikutinya sejak kasus Amityville. Ed dan Lauren kembali ke rumah keluarga Hodgson. Janet sedang dalam kondisi kerasukan hebat. Ed dan Lauren bergegas mencari cara agar bisa menolong Janet. Ed nekat masuk ke dalam rumah seorang diri tanpa Lauren. Lauren yang dibantu oleh si gendut menjebol pintu agar bisa masuk dan menyusul Ed. Lauren masuk menyusul suaminya dan menemukan Ed sedang berjuang menarik Janet dari jendela. Namun Ed malah nyaris terjatuh ke bawah bersama Janet, tepat di atas batang pohon runcing yang telah menanti mereka. Palak muncul untuk menghalangi Lauren. Lauren berteriak keras untuk melakukan pengusiran setan. you know where you demon, and I do know your name. You are Balak! In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy... Balak pun berhasil dikirim kembali ke tempat asalnya di neraka. Pada akhirnya Ed dan Janet selamat dari hal mencekam. Setelah semuanya selesai, Ed memberikan kalung salib pemberian ayahnya kepada Janet sebagai hadiah. Tamat.